Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat datang di Radio World's Last Chance, di mana kami akan menyampaikan kepada Anda pesan-pesan kebenaran langsung dari Alkitab. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan kembali bersama saya, Doni Alexander. Hari ini, terima kasih telah bergabung bersama kami, para pendengar sekalian. Nah, para pendengar, kami merencanakan sebuah program yang luar biasa untuk hari ini. Saya pribadi sangat bersemangat. Doni akan membagikan kepada kita semua sebuah prinsip yang terangkai di seluruh Alkitab. Ya, terangkai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Prinsip ini akan mengajari kita cara mengakses kuasa ilahi dengan tepat. Iya, betul. Nah, saya benar-benar ingin membicarakan hal ini sekarang. Seperti yang Anda katakan, prinsip ini terangkai di seluruh kitab suci. Tetapi saya belum pernah mendengar khotbah tentang hal ini. Saya belum pernah membaca buku atau artikel tentang hal ini. Tetapi itu adalah kunci untuk mengakses kuasa ilahi yang tentu saja sangat penting untuk kita ketahui agar kita menjadi seorang pemenang. Wow, itu terdengar luar biasa. Ayo mulai. Tapi sebelumnya, tunggu dulu Doni. Oke. Bagi para pendengar yang baru bergabung untuk pertama kali, Anda akan mendengar sesaat lagi sebuah kata yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Di sini, di WLC, kami menyadari bahwa salah satu kunci untuk menjadi pemenang terdapat dalam perintah Alkitab, yaitu memanggil nama Tuhan. Tetapi Anda tidak dapat memanggil nama Tuhan jika Anda tidak tahu nama Tuhan. Dan dalam bahasa Ibrani asli, sebenarnya bukan dikatakan memanggil nama Tuhan. Benar, bahasa Ibrani asli menggunakan nama ilahi dengan mengatakan memanggil nama Yahwa. Sumber-sumber lainnya menggunakan versi yang lebih pendek, yaitu Yah, saat merujuk kepadanya. Barulah ketika Alkitab diterjemahkan, nama Bapa dan Anak yang kudus diganti dengan Tuhan dan Allah. Nama sang anak mirip dengan nama Bapa, yaitu Yahusua, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Nah, memanggil nama Yahwa adalah bagian yang penting untuk memperoleh kemenangan karena nama itu sendiri dalam bahasa Inggris disebut verb of being, dan itu berarti dia berada di segala ruang dan waktu untuk kita, sehingga Anda dapat menjadikan namanya sebagai sebuah janji untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Nah, baiklah Doni, sekarang giliran Anda. Apa yang dapat Anda beritahukan kepada kami tentang mengakses kuasa ilahi? Baik Mario. Oh ya, selama akhir pekan lalu terlintas di benak saya bahwa jika orang-orang ingin melatih iman pada janji-janji Alkitab, penting untuk memahami mekanisme cara kerjanya. Putri bungsu saya berusia 14 tahun. Dia berbakat di sejumlah bidang. Dia suka sejarah dan juga sastra. Sebenarnya dia berbakat, ya lumayan berbakat dalam bermain biola. Tapi dia kesulitan dalam matematika. Oh ya, sepertinya otak kita dirancang hanya untuk seni dan sastra atau dirancang untuk matematika dan sains. Tapi bukan keduanya, Doni. Iya, tapi sepertinya dia tidak seperti itu, Mario. Begitupun dengan saya. Oh ya, ngomong-ngomong, dia berjuang dengan tugas PR aljabar. Istri saya yang juga tidak suka matematika menyuruhnya datang kepada saya karena saya suka matematika. Jadi, saya berusaha membantu putri saya mempelajari aturan aljabar ini dan saya menikmati momen ini sebagai seorang ayah. Oh ya, Anda tahu, ini adalah momen di mana Anda hanya menganga sambil mendengarkan orang tua Anda berbicara. Ya, saya pernah mengalaminya beberapa kali. Nah, saya beritahu dia, kamu tidak perlu memahami aturan aljabar ini. Kamu hanya perlu mengingatnya. Saya ingat saya juga diberitahu hal yang sama. Dan jangan tersinggung, Doni. Oke. Tapi itu adalah saran yang buruk. Oh, betul. Saya tahu itu. Jadi, dengar ini. Karena saran bodoh itu telah keluar dari mulut saya pun harus mundur dan mengambil waktu sedikit untuk berpikir. Barulah kemudian saya kembali dengan sebuah penjelasan yang berbeda. Sebuah penjelasan yang masuk akal bagi dia. Kemudian, setelah dia memahaminya, tentu saja dia melakukannya dengan baik. Nah, hal ini kemudian membuat saya berpikir, sebenarnya ada teknik atau cara atau ilmu untuk mendapatkan kemenangan. Tapi seberapa banyak dari kita yang benar-benar mengetahuinya?
seberapa banyak dari kita yang memahami bagaimana teknik atau ilmu ini bekerja? Tunggu Doni, saya rasa Petrus punya penjelasan tentang ini. Tunggu sebentar, saya cari dulu. Oke. Nah ini, kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Di sini dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi, iman pada janji-janji itulah yang Anda maksud, Doni, iya kan? Iya, betul sekali. Tetapi sama seperti putri saya dan tugas aljabarnya, ketika Anda memahami cara kerjanya, itu akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Nah, begitu kita memiliki pemahaman teknis tentang bagaimana iman pada janji-janji itu benar-benar bekerja, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk benar-benar melakukannya. Kunci untuk memahaminya ditemukan dalam kitab Yesaya pasal 55. Para pendengar juga bisa membuka Alkitab dan nanti kita sama-sama membacanya. Oke, ayat berapa ya? Baiklah, mari kita baca dari ayat 6 sampai ayat 11. Oke, di sini dikatakan, carilah Yahwa selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Yahwa, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Eloa kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahwa. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Inilah bagian yang menjelaskan cara kita mengakses kuasa ilahi, dan pada konteks ini dikatakan bahwa Dia berfirman agar orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Nah, ini adalah undangan kepada orang-orang agar kembali beribadah kepada Yahwa. Kemudian Dia berkata, sebab, Mario dan para pendengar, di sini Dia sedang menjelaskan mekanismenya. Sebab seperti hujan yang turun dan menjadi agen aktif untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menyediakan makanan bagi semua orang, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia atau tanpa hasil atau dibatalkan. Tetapi ia, firmanku, akan melaksanakan apa yang kuhendaki. Dan ia, firmanku, akan berhasil dan akan sukses dalam segala hal yang kusuruhkan kepadanya. Oke, saya ingin memperjelas hal ini, Doni. Kitab Yesaya pasal 55 mengatakan bahwa firman Yahwa sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Ya, tepat. Wow. Konsep yang luar biasa kan? Iya, benar sekali. Firman Yahwa sendiri mengandung kuasa untuk melaksanakan apa yang firman itu katakan. Tetapi bagaimana tepatnya itu bekerja, Doni? Jawaban atas pertanyaan itu juga sama menariknya, dan jawaban itu mengungkap salah satu alasan utama di balik penyesatan doktrin Tritunggal. Nah, menarik sekali. Tetapi sebelum Anda menjelaskan lebih banyak, izinkan saya menjelaskan dengan sangat cepat kepada para pendengar kita bahwa gagasan tentang Tuhan Tritunggal berasal dari agama penyembah berhala kuno. Ajaran Tritunggal tidak berasal dari kitab suci. Alkitab berulang kali menyatakan bahwa Yahwa itu satu. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 berbunyi, dengarlah, hai orang Israel, Yahwa Eloah kita adalah Esa. Benar. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ada ayat yang berkata bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tapi ayat itu pada faktanya adalah ayat yang baru ditambahkan sekitar 1000 tahun yang lalu. Jadi, hanya ada satu sumber kehidupan, yaitu Yahwa. Yahusua adalah putra tunggalnya. Tidak ada pribadi ketiga yang tidak berwujud dari ketuhanan. Pemahaman tersebut masuk ke dalam agama Kristen secara resmi pada saat konsili Nisea digelar. Baik, Doni, tadi Anda mengatakan bahwa cara firman Yahwa mendapatkan kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya adalah salah satu alasan utama di balik penyesatan doktrin Tritunggal. Apa maksud Anda? Tolong jelaskan lebih banyak lagi, Doni. Baik, Alkitab memang berbicara tentang Roh Kudus. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Ketika Yohanes membaptis Yahusua, roh Yahwa dalam rupa burung merpati turun ke atasnya. Jadi tentu saja,
Roh Kudus memang ada disebut di dalam Alkitab. Tetapi roh ini bukan pribadi ketiga tak berwujud dari ketuhanan. Iya, bukan. Ketika Anda mencari tahu tentang kata roh, kata itu sendiri berarti nafas. Nafas Yahwa melayang-layang di atas air. Nafas Yahwa dihembuskan ke atas Sang Juru Selamat dengan mengambil rupa burung merpati. Benar. Roh Kudus adalah nafas Yahwa. Hal ini memberitahu kepada kita bahwa Sang Maha Kuasa sangatlah berkuasa, di mana nafasnya memiliki kuasa untuk melakukan apa yang Dia katakan. Jadi itulah cara Yahwa menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Dia hanya memperkatakannya menjadi ada dan alam pun muncullah. Iya, betul sekali Mario. Kitab Mazmur pasal 33 memberitahukan kepada kita bahwa oleh firman Yahwa langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mario dan juga Anda para pendengar, kata yang terucap memerlukan dua hal. Pita suara yang bergetar salah satunya, Doni. Ya, pita suara yang bekerja. Dan yang satunya lagi adalah udara. Nafas. Tanpa nafas melewati pita suara itu, Anda tidak dapat menghasilkan suara. Nafas Yahwa adalah kudus. Sebagaimana Dia sendiri adalah kudus. Nafasnya sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang Dia katakan. Jadi ketika bumi masih gelap dan Dia menginginkan terang, Dia tidak perlu menyalakan sebuah penerang. Dia hanya perlu mengatakan, jadilah terang. Dan jadilah demikian. Kitab Kejadian 1 ayat 2 mengungkapkan bahwa sebelum Yahwa membentuk bumi, semuanya masih ditutupi air. Sehingga Dia berkata, jadilah terang. Dan jadilah demikian. Kemudian apa yang Dia katakan? Jadilah cakrawala di tengah segala air. Ya, dan jadilah demikian. Apa yang Dia katakan selanjutnya? Jadilah daratan. Dan jadilah demikian. Nah Mario, Anda lihat polanya di sini kan? Yahwa berbicara, lalu jadilah demikian. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, menjadi ada karena firman-Nya. Anda dapat menemukan hal ini di seluruh Alkitab, tidak hanya di hari-hari penciptaan. Bangsa Israel harus melarikan diri melintasi Laut Merah. Yahwa memberitahu Musa agar mengangkat tongkatnya ke atas air, dan laut itu pun terbelah. Mengapa? Apakah tongkat Musa itu ajaib? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Itu terjadi karena iman Musa kepada Yahwa. Firman Yahwa lah yang melakukannya. Benar. Firman Yahwa lah yang melakukan semua peristiwa ajaib tersebut. Dia yang berkata kepada laut itu agar terbelah saat Musa mengulurkan tongkatnya dan laut itu terbelah. Mereka kehabisan makanan. Dia menurunkan manah kepada mereka. Mereka kehabisan air. Dia mengeluarkan air yang murni dan segar dari bukit batu bagi mereka. Dalam segala hal yang terjadi, Yahwa mencoba mengilhami iman mereka kepada firman-Nya. Tetapi mungkin peristiwa paling indah dalam menggambarkan prinsip ini adalah saat penciptaan Adam. Nah, bisakah Anda membacakan kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, Mario? Baiklah. Di sini dikatakan, pada saat itulah Elohai Yahwa membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mungkin Bapa menyebut namanya sendiri. Mungkin Dia berkata, jadilah ketika Dia membentuk Adam. Ya, kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa begitu nafas kehidupan telah dihembuskan ke lubang hidungnya, patung tanah yang besar itu menjadi makhluk hidup yang bernafas. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, itu betul. Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa Roh Kudus secara harfiah adalah nafas Yahwa, yang mengandung kuasa ex nihilo, atau kuasa yang membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dengan kuasa inilah Dia memanggil alam semesta ini menjadi ada. Oke, kita istirahat sejenak. Para pendengar, saat kami kembali, kita akan membicarakan tentang bagaimana cara kita menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan rohani kita. Kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Rasul Paulus berdoa bagi orang-orang percaya di Efesus agar mereka tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bahaya itu sangat nyata, khususnya pada saat sekarang. Ada banyak pendapat di mana-mana. Masing-masing bersikeras bahwa perkumpulan rohani mereka lah yang paling benar dan yang lain salah. Terkadang dalam mengungkap lebih banyak terang akan tampak bahwa beberapa kebenaran bertentangan dengan kebenaran lain. Untuk mempelajari apa yang dapat Anda lakukan ketika itu terjadi pada Anda, kunjungilah worldslastchance.com.
Pilih bahasa Indonesia dan baca artikel yang berjudul Besaran Bobot Bukti. Alkitab menetapkan standar yang bisa digunakan orang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pelajari cara menggunakan besaran bobot bukti untuk mengetahui kebenaran di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Kami kembali, para pendengar. Bagi Anda yang baru bergabung, hari ini kami membahas tentang kitab Yesaya pasal 55, di mana kitab suci menyingkapkan bahwa firman Yahwa mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Hal ini sangat mengesankan. Mengapa saya tidak pernah mendengar khotbah tentang ini? Ini adalah hal yang sangat besar. Ini adalah rahasia untuk mengakses kuasa ilahi yang tak terbatas. Ya, benar sekali. Dan ini sangat menarik. Nah, sekarang dengan pemahaman ini, bagaimana kita melakukan ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, Doni? Baiklah, mari kita mulai dengan definisi iman. Iman adalah kesepakatan pikiran bahwa apa yang dikatakan pribadi lain adalah benar berdasarkan pada siapa dan apa pribadi itu, tanpa memerlukan bukti lain. Anda langsung percaya bahwa pribadi yang membuat pernyataan itu mengatakan yang sebenarnya, baik karena pribadi itu berpengetahuan luas tentang hal tersebut, atau karena Anda mempercayai karakter dari pribadi tersebut. Anda tahu bahwa pribadi tersebut tidak akan pernah berbohong kepada Anda. Nah, sekarang, berikan saya beberapa hal nyata mengenai karakter Yahwa. Ceritakan tentang dia, Mario. Baik, kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 memberitahukan kepada kita bahwa Yahwa adalah kasih. Dan sebagaimana seorang yang mengasihi Anda dapat percaya bahwa dia menginginkan yang terbaik buat Anda. Apalagi? Dia tidak berdusta. Lebih dari itu, dia tidak dapat berdusta. Oh ya, betul sekali. Kita sudah sering membicarakan bagaimana Yahwa tidak bisa berdusta. Itu bukan saja sebuah sifat karakter, tetapi itu juga adalah sebuah fakta dari keberadaannya. Jika dia mengatakan sesuatu demikian, maka jadilah demikian. Bahkan jika hal itu tidak langsung terjadi pada saat itu. Ya, itu benar. Ketika kata-kata Anda mengandung kuasa untuk menciptakan, Anda tidak dapat berdusta. Karena kata-kata Anda sendiri tersebut mengandung kekuatan atau kuasa untuk menciptakan kenyataan yang telah Anda ucapkan. Benar. Nah, sekarang, saya ingin Anda membuka kitab Ibrani pasal 11 dan bacakan ayat 1. Di sini penulis kitab Ibrani memberikan kita pengertian lain mengenai bagaimana kita menggabungkan iman dengan kuasa mencipta Yahwa untuk mengklaim janji-janji yang ada. Oke, sudah ketemu Mario? Ya, silakan dibacakan. Baik, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Mario dan para pendengar, hal yang Paulus coba sampaikan di sini adalah bahwa ketika pikiran Anda menyetujui kondisi yang dijelaskan dalam salah satu janji Yahwa, maka kondisi Anda sendiri akan diubah sehingga mencerminkan kondisi yang diciptakan oleh firman Yahwa tersebut. Semuanya kembali pada firman Yahwa yang mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Oke, sejujurnya ini terdengar sedikit tidak masuk akal. Apakah Anda punya contoh lain dari Alkitab di mana cara ini dilakukan? Ya, tentu. Bahkan contoh yang lebih baik. Ya, saya ingat perkataan Yahusua yang menjelaskan hal ini. Mari kita lihat di kitab Matius pasal 9 ayat 27-30. Tolong dibacakan, Mario. Baik, ketika Yahusua meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yahusua masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yahusua berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuan, kami percaya." Lalu Yahusua menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Di sini Yahusua meluangkan waktu untuk menjelaskan bahwa kondisi keberadaan hidup mereka akan dibentuk oleh iman mereka. Apakah mereka memiliki iman untuk mengklaim kuasa yang terkandung dalam janji itu? Jadi maksud Anda adalah, iman adalah tangan untuk menangkap kuasa yang terkandung dalam janji-janji Yahwa. Iya, kuasa ilahi tidak terkandung dalam iman manusia. Iman bukanlah mantra gaib. Dan benar, seperti yang Anda katakan,
Iman adalah tangan yang menangkap kuasa yang terkandung dalam firman Yahwa. Contoh luar biasa lainnya dapat ditemukan dalam kisah tentang seorang perwira. Oke, mari kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal 8 ayat 5-10. Baiklah, ketika Yahusua masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yahusua berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada puluhan prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lain, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yahusua mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi dalam kisah ini. Sang juru selamat datang ke Kapernaum, sebuah tempat di mana beberapa mujizat besar Yahusua terjadi sebelumnya. Dan kali ini seorang perwira, seorang Romawi. Ya, jelas dia pernah mendengar tentang sang juru selamat sebelumnya dan dia memiliki keyakinan bahwa Yahusua dapat membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. Dia datang dan menjelaskan bahwa hambanya sedang sakit dan meminta Yahusua untuk menyembuhkan hambanya itu. Yahusua yang terbiasa berurusan dengan orang-orang yang memiliki iman yang sangat kecil, bagaimana dia menanggapinya, Mario? Oh, dia berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ya, betul. Tetapi perwira itu terkejut. Dia menjunjung tinggi sang juru selamat. Dia tidak merasa layak untuk meminta Yahusua datang ke rumahnya. Jadi sebaliknya, dia memberitahunya, "Oh, tidak apa-apa. Anda tidak harus melakukan itu. Katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh." Lihat kan, perwira itu mengakui otoritas Yahusua. Iya. Dia memahami bahwa Yahwa sendiri yang berbicara melalui Yahusua dan bahwa Bapa memberi kuasa pada kata-kata sang anak untuk mewujudkan apa yang dikatakannya. Itu sebabnya perwira itu kemudian melanjutkannya dengan mengatakan, "Tuan, saya mengerti Anda punya otoritas. Saya mengerti, karena saya juga punya otoritas. Saya memberitahu orang ini untuk melakukan suatu hal, dan dia melakukannya. Saya mengatakan kepada seorang yang lain untuk pergi melakukan itu, dan dia taat. Jadi, berkatalah saja. Hanya itu yang dibutuhkan." Iya, dia mengerti bahwa perkataan Yahusua mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dia katakan. Yes, tepat sekali, Mario. Dan itulah yang disebut Yahusua sebagai iman. Benar. Beginilah caranya mendapatkan kemenangan dalam perjuangan melawan dosa. Iman kita memahami bahwa Yahwa yang mengasihi kita dan tidak bisa berdusta telah menanamkan firman-Nya dengan kuasa untuk melakukan apa yang Dia katakan. Jadi, ketika kita mengklaim salah satu dari janji-janji Yahwa, itu pasti terpenuhi. Hal itu mengubah kondisi yang ada menjadi sama dengan janji-janji firman tersebut. Dan ketika kita melakukan hal ini, hal-hal besar akan mulai terjadi. Itu sangat indah. Sesaat yang lalu kita sudah membaca kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya ingin kembali membukanya sebentar. Keseluruhan dari pasal itu sangat bagus, Mario. Iya benar, dan pasal itu ditutup dengan sebuah gambaran tentang apa yang terjadi ketika iman Anda memahami kuasa yang terkandung dalam janji-janji Yahwa. Itu sangat mendebarkan. Beri saya waktu untuk membacanya. Sekali lagi, ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 38. Di sini dikatakan, "Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung." Ya. Jadi, Doni dan para pendengar,
Yang dikatakan seluruh daftar panjang ini adalah bahwa kuasa yang terkandung di dalam firman Yahwa itu sendiri sudah cukup untuk melakukan semua hal-hal ini. Ya, firman itu membangkitkan orang dari kematian. Ya, firman itu menyembuhkan orang yang sakit. Ya, Tetapi bahkan lebih dari itu, firman itu memberi mereka kekuatan yang ajaib untuk tetap setia melalui semua serangan setan kepada mereka. ya, benar sekali Mario. Anda tidak bisa tetap setia kepada Yahwa melalui penyiksaan dengan kekuatan Anda sendiri. Jadi Anda harus memiliki kekuatan ilahi agar bisa tetap setia dalam siksaan. Dan kekuatan itu tersedia dalam janji-janji Yahwa. Yahwa telah menyediakan sebuah janji untuk memenuhi setiap kebutuhan dan setiap keadaan darurat. Tetapi iman memiliki peranan yang harus dimainkan. Kekuatan yang terkandung dalam janji-janji itu hanya bisa diakses melalui iman, bukan emosi. Perasaan Anda tidak ikut serta dalam hal ini sama sekali. Benar. Bahkan waktu yang tepat untuk melatih iman adalah ketika emosi-emosi Anda menjerit ragu pada diri Anda. Itu benar. Kita sering berpikir bahwa kita sedang melatih iman ketika kita dipenuhi dengan harapan. Tetapi itu bukanlah iman. Iman adalah menerima firman Yahwa apa adanya karena Anda percaya kepadanya. Iman sejati tidak pernah buta. Terkadang kita mendengar istilah iman buta. Padahal sebenarnya iman itu tidak buta. Karena sebenarnya iman yang benar itu didasarkan pada pengenalan pribadi Anda dengan Sang Pencipta. Nah, Anda memiliki iman karena Anda tahu dari pengalaman Anda sendiri bahwa pribadi yang memiliki kuasa tak terbatas ini memiliki kasih yang tak terbatas di hatinya untuk Anda. Benar. Kekuatan atau kuasa ilahi untuk memperoleh kemenangan hanya menunggu permintaan Anda, para pendengar. Jadi, jangan menunggu. Klaim janji-janji firman. Dengan iman, klaim setiap janji yang diberikan. Ketika Anda melakukan ini, Anda dapat yakin bahwa janji itu telah dipenuhi pada saat itu. Iya, karena kuasa ilahi yang diperlukan untuk memenuhi janji itu sudah terkandung dalam firman itu sendiri. Iya, betul sekali. Dengan cara itulah Yahwa bekerja. Nafasnya sendiri adalah agen aktif yang melaksanakan kehendaknya. Kita telah melihat cara kerjanya pada masa penciptaan. Tetapi Anda dapat menemukan konsep ini di seluruh Alkitab. Nah, coba kembali ke kitab Yohanes pasal 20. Pasal ini menggambarkan reuni Yahusua dengan para muridnya setelah kebangkitannya. Ada sesuatu yang dia lakukan yang biasanya kita abaikan ketika membaca pasal ini. Karena kita tidak memahaminya. Tetapi saya ingin kita memandangnya dengan pemahaman baru ini bahwa Roh Yahwa, Roh Kudus adalah nafas ilahi yang penuh kuasa. Benar. Nah, Mario, tolong bacakan ayat 21 dan 22. Maka kata Yahusua sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yahusua mengembusi mereka dengan nafas ilahi. Dia melakukan ini untuk memberi mereka kuasa untuk mewartakan Injil ke seluruh penjuru bumi. Oke, apa kata ayat berikutnya, Mario? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nafas Yahwa melalui anaknya menguatkan para murid yang lemah dan penakut menjadi para rasul yang berani sampai mati untuk mewartakan Injil ke seluruh penjuru bumi. Nafas yang sama ini yang dihembuskan pada setumpuk tanah liat besar, mengubah tanah liat itu menjadi Adam. Dan yang harus kita ingat dan tindak lanjuti adalah fakta bahwa pencipta kita adalah juga merupakan pencipta ulang kita. Benar. Inilah yang harus dipahami oleh iman kita ketika kita mengklaim janji-janji dalam firman-Nya. Iya, saya suka pernyataan itu, Doni. Pencipta kita adalah juga pencipta ulang kita. Nah, ada 360 nama Yahwa di dalam Alkitab. Nama-nama ini telah hilang dalam terjemahan-terjemahan Alkitab zaman sekarang, tetapi nama-nama itu terlihat dalam bahasa Ibrani asli. Nama-nama itu membentuk tembok perlindungan yang sempurna di sekitar orang percaya. Para pendengar, kami tidak punya waktu untuk membahasnya hari ini, tetapi kami akan membahas tentang ini di program lain dalam waktu dekat. Nama-nama Yahwa ini adalah janji-janji itu sendiri. Jadi ya, masuk akal bahwa Dia yang menciptakan kita juga memiliki kuasa untuk menciptakan kita kembali ke bentuk sebagaimana seharusnya. Dan kuasa tersebut ada di situ. Ada di dalam kata-kata dari janji-janji firman Yahwa. Kuasa itu tinggal menunggu permintaan kita untuk diberikan kuasa itu. Kita tidak perlu takut akan masa depan, para pendengar. Kita bahkan tidak perlu takut menjadi orang yang kehilangan hidup yang kekal. Yahwa memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Bahkan orang paling berdosa yang paling hina sekalipun. Dia punya kekuatan untuk memurnikan pikiran yang paling rusak sekalipun. Dan dia menanamkan kekuatan itu dalam kata-kata di kitab suci itu sendiri. Firman Yahwa memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Jadi klaimlah, biarkanlah firman itu bekerja untuk Anda. Dia ingin Anda melakukannya karena Dia mengasihi Anda. Baik, tetaplah bersama kami para pendengar. Kami akan kembali untuk membacakan kotak surat harian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan kepada kami.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Para pendengar, salah satu penipuan terbesar dalam sejarah dunia yang telah dilakukan hampir 1.700 tahun yang lalu oleh dua orang, yaitu Kaisar Romawi Konstantin Agung dan Hillel II, Presiden Sanhedrin Yahudi di abad ketiga. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kedua orang ini terus-menerus mempengaruhi seluruh dunia hingga hari ini. Setiap orang dari setiap bangsa, termasuk setiap agama, telah dipengaruhi oleh tindakan-tindakan mereka. Banyak orang telah disesatkan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah tertipu juga? Kunjungilah situs web kami dan pelajarilah hal ini di worldslastchance.com. Jangan tertipu. Pelajarilah kebenaran di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baik, waktunya kotak surat harian. Sole Ramirez dari suatu tempat di Nicaragua telah mengirimkan kita pertanyaan. Dia menulis, "Saya dibesarkan sebagai seorang Katolik, tetapi semakin saya mempelajari Alkitab, semakin banyak pertanyaan saya tentang beberapa hal yang diajarkan kepada saya. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Alkitab katakan mengenai api penyucian?" Baik, bagi orang-orang yang tidak mengenal keyakinan ini, pertama-tama kita harus memberitahu apa yang dimaksud dengan api penyucian. Katolik Roma mengajarkan bahwa api penyucian adalah sebuah tempat peralihan. Kata itu sendiri berarti tempat pembersihan. Oke. Nah, ada beberapa bagian dalam Alkitab yang digunakan untuk mendukung gagasan api penyucian. Tetapi ketika bagian itu dipelajari sesuai konteksnya, maka dengan segera menjadi jelas bahwa Alkitab sebenarnya tidak mengajarkan keberadaan api penyucian. Lalu dari mana datangnya gagasan itu, Doni? Baik, umat Katolik percaya pada keberadaan api neraka yang kekal. Mereka mengajarkan bahwa jika seseorang kehilangan keselamatan, maka orang itu akan dibakar selama-lamanya. Nah, hal ini menciptakan suatu masalah. Ya, bahkan bagi orang-orang yang berpikiran normal pun, itu agak berlebihan. Apa yang Anda lakukan jika ada orang yang tidak cukup baik untuk menerima kehidupan kekal, tetapi orang itu pun tidaklah terlalu buruk untuk dibakar selama-lamanya? Nah, dari situlah ide penyucian ini berasal. Itu adalah tempat perantara bagi orang-orang yang pada dasarnya baik, namun meninggal dalam dosa-dosa mereka, ketika mereka belum sempat mengakui dosa-dosa tersebut kepada imam atau belum melakukan pembayaran penebusan dosa. Nah, menurut doktrin Katolik, mereka akan dimasukkan ke tempat api penyucian, dan kemudian di tempat itu mereka dapat dibersihkan hingga layak mendapatkan hidup yang kekal. Jadi dengan kata lain, mereka menjadi juru selamat bagi diri mereka sendiri, dengan membuat pendamaian bagi dosa-dosa mereka. Iya, dan itulah masalah dari doktrin ini. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes diseret ke hadapan Sanhedrin. Petrus melakukan pembelaan tegas atas Sang Juru Selamat dengan mengatakan dalam ayat 11 dan 12, Yahusua adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Mario dan juga Anda para pendengar, keselamatan kita datangnya dari Yahusua. Titik. Kita tidak memperolehnya melalui kematian daging. Tolong bacakan kitab Yohanes pasal 3 ayat 18. Oke. Kita semua tahu kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, saya juga menyukai Yohanes 3 ayat 17. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi, kita diselamatkan oleh darah Yahusua sendiri. Nah, sekarang bacakan Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Yahwa. Ayat ini bertentangan dengan seluruh konsep api penyucian. Keselamatan kita didasarkan pada apa yang telah Yahusua lakukan untuk kita. Kita menerima dan percaya atau tidak, itu pilihan kita. Tetapi itu tidak didasarkan pada pembakaran sesaat di dalam api penyucian untuk mendapatkan hidup kekal. Benar. Oke, Mario, coba kita lewati 2 pasal. Nah, sekarang bacakan kitab Yohanes pasal 5 ayat 24. Oke. Ayat ini juga membuktikan bahwa keselamatan itu berasal langsung dari Yahwa melalui Yahusua, bukan melalui sesuatu yang bisa kita raih dan usahakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oke, sekarang beralih ke kitab 2 Korintus 5 ayat 21. Tolong bacakan, kalau Anda sudah mendapatkannya. Baik, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Yahwa. Nah, sekarang mari baca ayat yang lain lagi di kitab Roma pasal 4 ayat 4 dan 5. Di sini Paulus sedang menjelaskan bahwa memperoleh hidup kekal melalui perbaikan diri adalah sebuah upaya yang sia-sia. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kebenaran Yahusua adalah sebuah hadiah gratis yang diberikan kepada semua orang percaya yang mengklaimnya dengan iman. Benar. Itu bukanlah sesuatu yang baru diberikan kepada Anda setelah Anda terbakar di api penyucian selama 5 tahun. Karena Anda sedang memiliki pikiran kotor ketika mobil Anda tertabrak oleh seorang pengemudi mabuk. Karena jika demikian, maka keselamatan Anda itu akan bergantung pada kondisi pikiran Anda sesaat sebelum kematian Anda, bukan pada darah Yahusua. Padahal darah Yahusua menawarkan jaminan yang jauh lebih besar dari itu. Benar, Anda tahu saya mengetahui doktrin ini beberapa tahun yang lalu. Jadi saya mempelajari apa yang gereja mula-mula ajarkan. Oh ya, apa yang Anda temukan? Tidak ada catatan di gereja mula-mula bahwa kepercayaan ini dianut atau bahkan diketahui. Tidak ada satupun bapak gereja mula-mula yang menulis tentang hal itu. Ya, Anda mungkin berpikir bahwa setidaknya akan ada satu orang yang membahasnya. Ya. Maksud saya Polikarpus adalah seorang murid Rasul Yohanes. Dengan semua tulisan Yohanes tentang akhir zaman dan tulisan tentang persiapan memasuki kehidupan kekal, Anda akan berpikir bahwa akan ada doktrin api penyucian yang disebutkan di suatu tempat. Iya. Tetapi tidak ada. Ya, menarik sekali. Nah, kita bisa yakin terhadap 3 hal ini. Yang pertama, keselamatan hanya di dalam nama Yahusua, juru selamat kita, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yang kedua, kitab Kisah Para Rasul pasal 16 memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada jalan lain bagi seseorang untuk dapat diselamatkan, melainkan hanya melalui Yahusua. Benar. Dan yang ketiga, sebagaimana yang dijelaskan Paulus dalam kitab Roma pasal 10, keselamatan berarti kita percaya bahwa Sang Juru Selamat telah menjalani hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti kita. Dan karena telah menjalani kehidupan tanpa dosa, Dia dibangkitkan dari kematian untuk duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, disinilah jaminan keselamatan kita berada. Anda tidak perlu takut bahwa orang tua atau anak Anda yang terkasih sedang menderita di dalam api penyucian agar bisa menjadi cukup baik untuk memperoleh hidup yang kekal. Oh ya, sebagai penutup, mari kita baca kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Baiklah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Kristus, karena Injil adalah kekuatan Yahwa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Yahwa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pengampunan dosa sama seperti hidup yang kekal adalah sebuah karunia. Itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh melalui sejumlah penderitaan.
Kitab Roma pasal 6 ayat 23 memberitahukan kita bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Yahwa adalah hidup yang kekal. Benar. Nah, jika Anda memperoleh hidup yang kekal melalui penderitaan, itu berarti keselamatan Anda itu bukan karunia. Itu adalah sesuatu yang pantas Anda dapatkan, karena Anda telah mengusahakannya. Inilah alasan mendasar mengapa doktrin api penyucian itu salah. Keselamatan adalah sebuah hadiah atau karunia, dan akan selalu seperti itu. Itu adalah sebuah pemberian anugerah ilahi yang bersumber dari hati Bapa yang dipenuhi dengan kasih yang tak terbatas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari tanpa nama. Saudara tanpa nama dari Turkmenistan menulis, saudara-saudara terkasih dalam Yahusua, menjadi seorang Kristen di negara kami sangat menantang dan berdampak pada kehidupan kami di banyak bidang. Saat ini kelompok kecil kami menghadapi beberapa kesulitan yang serius. Apakah ada janji khusus yang dapat Anda bagikan dengan kami untuk menghadapi hari-hari mendatang? Terima kasih telah mengirim surat. Pertama, izinkan saya mengatakan bahwa saya berbicara mewakili semua orang di WLC, bahwa kami akan senantiasa berdoa untuk Anda dan situasi yang Anda hadapi. Adapun tentang janji, ya, ada banyak sekali. Dan walaupun saya tidak tahu rincian situasi Anda, ada janji yang cakupannya luas untuk mencakup setiap situasi. Mari kita mulai dari Petrus. Bisakah Anda membuka kitab 2 Petrus pasal 1 dan tolong bacakan ayat 2-4. Baiklah, di sini dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Yahwa dan akan Yahusua Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Inilah cara kita mengatasi masalah dalam setiap situasi. Melalui setiap pencobaan, Yah memberikan kekuatan. Dalam penderitaan, Dia memberikan penghiburan. Sekarang, mari kita baca kitab Yesaya pasal 40 ayat 28-31. Baiklah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Eloa yang kekal, Yahwa, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahwa mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena Yahwa adalah pencipta kita. Dia tahu kekuatan dan kelemahan kita. Betul. Dia tahu seberapa besar yang dapat kita tangani dan sejauh mana batasan kita. Dia ada di sana untuk memberi kita jumlah yang tepat dari kekuatan, daya tahan, kenyamanan, atau kebijaksanaan yang kita butuhkan untuk menghadapi situasi yang diperhadapkan pada kita. Iya, ayat-ayat yang benar-benar menguatkan saya dalam masa-masa sulit adalah Kitab Mazmur pasal 34 ayat 15, 17, dan 18. Baiklah, saya akan membacakannya. Oke, di sini dikatakan, mata Yahwa tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Yahwa mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yahwa itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apapun masalah kita, baik candu atas dosa tertentu, dipenjara oleh otoritas yang tidak bertuhan, maupun ribuan kemungkinan masalah lainnya, kita dapat mempercayai Bapa. Benar. Kami tidak punya cukup waktu untuk mengutip keseluruhan ayat, tetapi jika ada yang ingin mencarinya sendiri, Kitab Mazmur pasal 37 dipenuhi dengan janji-janji yang sangat menghibur dan sangat kuat. Sebagai penutup, saya ingin membaca satu janji terakhir. Terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19 yang mengatakan, Elohku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yahusua. Iya, kita dapat mempercayai Bapa akan menepati janjinya. Dia berdiri tepat di balik setiap janji yang pernah Dia buat. Betul. Oke. Cukup sekian para pendengar karena waktu kita terbatas, tetapi tetaplah kirimkan kepada kami pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar Anda. Kami membaca setiap surat dan komentar yang masuk. Untuk mengirim sebuah pertanyaan, para pendengar bisa mengunjungi situs worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami senang mendengar tanggapan dari para pendengar sekalian.
Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Pada tahun 1989, gempa bumi dengan kekuatan 8,2 skala Richter menghancurkan Armenia. Dalam waktu kurang dari 4 menit, lebih dari 30.000 orang kehilangan nyawa. Sulit untuk memahami besarnya penderitaan dan kesedihan yang seperti itu, kecuali jika Anda pernah mengalami pengalaman serupa. Kehidupan orang-orang hancur. Kehidupan dari mereka yang masih bertahan tidak akan pernah sama lagi. Dari tragedi-tragedi demikianlah muncul kisah-kisah kepahlawanan yang sejati. Saya ingin memberitahu Anda tentang seorang pahlawan selama masa-masa yang mengerikan itu. Pria ini adalah seorang ayah. Pada saat gempa, putranya berada di sekolah. Begitu tanah berhenti bergetar sehingga cukup aman baginya untuk bergerak, ia bergegas ke sekolah putranya. Di sana, di tempat sekolah itu berada, hanya tersisa puing-puing yang sangat besar. Saya bahkan tidak bisa mulai membayangkan apa yang pasti ada dalam benaknya. Tentunya syok dan kengerian melingkupinya. Orang tua lain ada di sana, berjalan linglung memanggil nama anak-anak mereka. Tetapi ayah ini bereaksi berbeda. Tumpukan puing itu mendorongnya untuk bertindak. Dia bergegas ke sudut belakang gedung tempat kelas putranya berada dan mulai menggali. Anda pasti akan bertanya-tanya, mengapa? Harapan nyata apa yang dia miliki? Apakah ada kemungkinan anaknya entah bagaimana secara ajaib lolos dari kematian? Para pendengar, hal yang mendorong pria itu adalah sebuah janji. Dia telah berjanji pada putranya bahwa dia akan selalu ada untuknya. Inilah yang mendorong harapannya dan memberi kekuatan pada tubuhnya. Ketika dia menggali, orang-orang yang bermaksud baik berusaha menariknya. Sudah terlambat, kata mereka. Mereka semua sudah meninggal. Anda tidak bisa membantu. Pulanglah saja, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Bahkan petugas pemadam kebakaran mencoba menariknya dengan menjelaskan ada ledakan dan kebakaran di mana-mana. Itu terlalu berbahaya. Pulanglah ke rumah. Seorang petugas polisi yang memahami kondisinya mencoba memberinya alasan. Dia berkata, saya mengerti bahwa Anda marah, Anda sedih, tapi ini sudah berakhir. Pulanglah ke rumah. Tetapi sang ayah telah berjanji dan dia akan menepatinya. Cinta yang dimiliki pria ini untuk putranya membuatnya menggali selama 8 jam, lalu 12 jam, 16 jam, 24, 36 jam. Kemudian pada jam ke-38, sang ayah menarik ke atas sebuah batu dan mendengar suara putranya sedang meminta tolong. Arman, dia berteriak. Ayah, apa itu ayah? Saya memberitahu teman-teman yang lain bahwa jika ayah masih hidup, ayah akan menemukan kami. Ayah berjanji bahwa ayah akan selalu ada untuk saya dan ayah melakukannya. Seorang ayah yang tangguh, yang bertekad untuk menepati janjinya pada putra kesayangannya, berhasil menggulingkan sebuah batu dan melepaskan jiwa-jiwa dan memberikan kebebasan. Kisah ini selalu mengingatkan saya pada peristiwa hampir 2000 tahun yang lalu yang terjadi pada waktu fajar. Bapa surgawi kita menggulingkan sebuah batu yang jauh lebih besar dan menepati janji yang bahkan lebih besar lagi. Karena ketika dia menggulingkan batu itu dari kubur dan membangkitkan anaknya yang terkasih, dia membawa semua orang yang percaya masuk ke dalam hidup yang kekal dan kebebasan sejati dalam Kristus. Dan kabar baiknya adalah dia masih terus menggulingkan batu-batu seperti itu. Para pendengar, saya tidak tahu batu apa yang merintangi hidup Anda. Saya tidak tahu apa yang menjauhkan Anda dari kebahagiaan dan pemenuhan yang Anda inginkan. Tapi yang saya tahu adalah bahwa Bapa sedang mencari Anda sekarang. Dia sedang menyingkirkan semua puing-puing yang terbentuk dari kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Namun, bagaimanapun ukuran batu-batu dalam hidup Anda, besar atau kecil, Dia berkeinginan dan mampu menggulingkannya untuk memberi Anda kehidupan baru di dalam Dia. Yahwa menepati janji-janjinya sebagaimana Dia menepati janjinya kepada anaknya sendiri ketika Dia menggulingkan sebuah batu di saat fajar 2000 tahun yang lalu. Kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 37 hingga 38 mengatakan, Yahusua yang dibangkitkan Yahwa tidak binasa. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara,
oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Anda tahu Doni, sebagai seorang Kristen, Anda dibesarkan sambil diajari bahwa Yahwa sangat berkuasa. Iya. Anda diajari bahwa Anda tidak bisa meraih hidup kekal dengan hanya mengandalkan perbuatan. Anda tidak bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Dan itu semua benar. Tetapi mudah bagi kita, dan hampir semua orang tidak menyadarinya, masuk ke dalam pola pikir bahwa keselamatan kita didasarkan pada iman kita. Itu berdasarkan pada pertobatan kita. Itu berdasarkan pada kita ketika kita melakukan beberapa bagian dari hal tersebut. Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak manusia. Kita memang seharusnya secara aktif memilih Dia. Tetapi lebih dari itu, Anda benar Mario, kekuatan atau kuasanya lah dan kemampuan mencipta ulangnya lah yang terlaksana demi kepentingan kita. Anugerah dan kasih-Nya lah yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Iya, saya menyukai diskusi kita hari ini, Doni. Ya, Karena benar yang Anda katakan bahwa kita harus memahami mekanisme cara kerja iman, bahwa iman adalah tangan yang berpegang pada kuasa yang sudah tertanam dalam firman Yahwa. Pemahaman itulah yang menegaskan bahwa itu semua karena Yahwa. Itu benar-benar bukan dari kita. ya benar Mario. Dan buka kitab Efesus pasal 2 dan tolong dibacakan ayat 8-10. Ayat-ayat ini menyatakan perihal ini dengan sangat jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Yahwa, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Yahwa, diciptakan dalam Kristus Yahusua, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Yahwa sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tidak akan pernah ada keraguan. Keselamatan adalah sebuah hadiah gratis dan Yahwa telah melakukan segalanya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Dia tahu betapa lemahnya orang-orang berdosa. Jadi Dia telah memberi kita firman-Nya sehingga dengan iman kita dapat mengakses kuasa ilahi yang menjadikan alam semesta. Kita dapat menemukan ini dituliskan di sepanjang Alkitab. Nah, Anda ingat tentang kisah wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan? Ya, orang-orang Farisi menggunakannya sebagai kesempatan untuk memperdaya Yahusua. Ya, Jika dia mengatakan dia harus diampuni, mereka bisa mengadukan dia kepada orang-orang karena telah bertentangan dengan hukum Musa. Tetapi jika dia berkata bahwa dia harus dirajam, mereka dapat mendakwa dia kepada orang-orang Romawi karena telah main hakim sendiri. Nah, saya selalu menyukai cara Yahusua menghindarinya. Dia hanya berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. dan kemudian Dia membungkuk dan menulis di tanah. Agaknya orang-orang Farisi yang berdosa itu merasa bersalah. Dan mereka pun bubar seperti anak kelinci. Ya. Oh ya Mario, tolong bacakan kitab Yohanes pasal 8 ayat 10 dan 11. Saya ingin kita menyimak percakapan antara wanita itu dan Sang Juru Selamat. Ayat ini bermakna sangat besar ketika Anda sudah menyadari bahwa kuasa ilahi terkandung dalam firman ilahi. Lalu Yahusua bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuan." Lalu kata Yahusua, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Aku pun tidak menghukum engkau. Itu sungguh bermakna besar. Sang Juru Selamat tidak menghukum kita.
Tetapi kalimat selanjutnya sangat penuh kuasa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kuasa ilahi untuk mewujudkan perintah dalam kata-kata itu sudah benar-benar ada dalam kata-kata itu sendiri. Apakah kita harus menjadi sempurna? Ya, dan kekuatan atau kuasa untuk melakukan itu telah diberikan kepada kita. Benar. Itu bukanlah sesuatu yang dapat kita harapkan muncul dari dalam diri kita sendiri. Tidak kan? Ketika Yahusua kembali, umat Yahwa belumlah menjadi sempurna. Ya, setidaknya sebelum mereka dianugerahi tubuh yang baru yang tidak dapat binasa. Tapi keinginan hati mereka adalah menaati hukum Yahwa. Mereka sudah merana karena dosa, dan mereka ingin dengan sempurna mencerminkan gambar ilahi. Sekalipun dalam kelemahan mereka sebagai manusia, mereka kadang melakukan kesalahan dan jatuh ke dalam dosa. Pada waktu kembalinya, ketika orang-orang mati dibangkitkan dengan tubuh yang sempurna, orang-orang percaya yang masih hidup akan diubah dan diberikan sebuah tubuh yang sempurna pula. Jadi, bahkan kekudusan dan kebenaran dari orang-orang kudus adalah sebuah hadiah dari anugerah ilahi. Bagian kita hanyalah memilih untuk berpegang teguh pada kuasa yang terkandung dalam janji-janji firman-Nya. Sungguh baik mengetahui hal-hal ini karena saya akan memberitahu Anda, Doni dan para pendengar, bahwa ketika kita melihat nubuatan-nubuatan mengenai masa depan, kekacauan dan hilangnya banyak nyawa di masa-masa peniupan sangkakala, kebingungan yang timbul ketika setan datang dan menyamar sebagai Yahusua, kemartiran ketika tanda binatang itu ditegakkan, maka Anda akan mulai merasa sangat kecil, sangat lemah, dan sangat tidak berarti. Tidak ada orang yang akan berhasil melalui masa-masa sulit tersebut dengan kekuatan mereka sendiri. Ya, tidak akan ada yang bisa. Tetapi Yahwa tidak berharap kita melaluinya sendiri. Itulah sebabnya Dia memberikan kita firman-Nya untuk diklaim dengan iman. Jadi, jika Anda tidak memiliki makanan dan tidak bisa mendapatkannya lagi karena bumi dilanda kelaparan di seluruh dunia pada saat sangkakala pertama, jika air di sumur Anda telah terkontaminasi oleh peristiwa-peristiwa saat sangkakala kedua dan orang-orang di sekitar Anda sekarat, Anda dapat mengklaim janji di kitab Yesaya pasal 33 ayat 16. Dia akan tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jika Anda berada dalam bahaya karena Anda berdiri sesuai firman Yahwa, jika keselamatan pribadi Anda atau keselamatan orang-orang yang Anda cintai akan dipertaruhkan, jika Anda menolak pemaksaan tanda binatang itu, maka Anda dapat mengklaim janji di kitab Yesaya pasal 54 ayat 17. Oh, saya belum tahu ayat itu. Coba saya lihat. Oke, ini dia. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Yahwa dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Yahwa. Sangat menarik. Janji ini tidak jauh dari ayat yang menjelaskan bahwa firman Yahwa memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Jadi, jangan takut saudara-saudara. Jangan putus asa karena Anda merasa tampak berdosa dan terus berbuat dosa. Klaimlah kuasa yang terkandung dalam janji-janji Yahwa. Untuk Anda lah kuasa itu ada di sana. Benar. Dia ingin kita masing-masing memilih untuk menerima Dia melalui firman-Nya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, kita tidak dapat mempersiapkan diri. Kita tidak bisa hanya sekedar bertobat. Tetapi jika kita mau menerima Dia dalam firman-Nya dan mengklaim janji-janjinya, Dia akan membuat kita siap. Karena Dia telah berjanji untuk itu dan Yahwa tidak pernah berdusta. Baiklah para pendengar, bergabunglah lagi bersama kami besok dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di world/chance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.